Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, bagaimana jika saya memberikan sebuah contoh kasus? Bayangkan kalau suatu hari kita datang beribadah ke gereja di minggu pagi. Tapi sebelum dan dalam perjalanan kita menuju ke gereja, kita mendapati ada seorang yang sedang mengalami kondisi seperti kecelakaan kecil dan dia terjatuh di dalam perjalanan atau di samping mobil kita. Apa yang kita akan lakukan? Apakah kita akan berhenti menolongnya? Atau kita berpikir kita lewatkan saja, biarkan orang lain menolong karena kita harus pergi beribadah? Kebanyakan di antara kita, kalau boleh jujur, kita akan melewatinya saja dan membiarkan orang lain yang akan mengurusnya. Saudara, kita mungkin tidak mengatakan saya tidak peduli, tapi mungkin kita terlalu sibuk untuk peduli. Saudara, di dalam Matius pasal 12 ini, Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang yang sangat mengerti tentang hukum agama. Tetapi hati mereka keras. Mereka lebih peduli dengan aturan. Mereka lebih berfokus kepada apa yang boleh dan tidak boleh, daripada siapa yang membutuhkan. Mari kita belajar dari Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Saudara, di dalam perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sederhana, tapi sangat penting. Bahwa iman yang sejati tidak berhenti pada peraturan. Iman yang sejati selalu bergerak, mengulurkan tangan. Sudah dikisahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan bertemu dengan seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Masalahnya bukan pada kondisi tangan daripada orang yang sakit itu, tapi masalahnya kepada hati yang dingin, hati yang mati. Orang Farisi melihat penderitaan yang dialami oleh orang yang lumpuh tangannya ini, tapi mereka mengabaikannya. Mereka hanya mencari kesempatan untuk menjebak Tuhan Yesus. Saudara, musuh terbesar dari kasih sebenarnya bukanlah kebencian, tetapi ketidakpedulian. Orang Farisi memang tidak jahat. Mereka hanya tidak peduli. Tapi pertanyaannya bagi kita, kalau sekeliling kita hari ini ada orang atau kondisi di mana ada tangan-tangan yang lumpuh atau mati, apakah kita akan abaikan hanya untuk sibuk dengan rutinitas agamawi kita? Saudara, disinilah Tuhan Yesus menjawab dengan pertanyaan yang mengungkapkan kondisi hati manusia. Siapa di antara kalian yang katanya tidak menolong dombanya yang terpelosok ke dalam lubang pada hari Sabat? Artinya Tuhan Yesus ingin sedikit menegur begitu ya. Kalau kamu peduli pada hewanmu, masa kamu tidak peduli kepada sesamamu? Seringkali dalam hidup kita sehari-hari kita merespon banyak seperti notifikasi di handphone kita daripada kebutuhan orang lain yang ada di depan kita. Kita lebih peduli kepada kondisi hasil pekerjaan kita daripada apa yang terjadi dengan keluarga kita di rumah. Saudara, kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan adalah bahwa sebenarnya hukum yang Tuhan berikan tidak pernah membatasi kasih itu untuk bergerak. Hukum Tuhan selalu mendorong kasih itu bisa dipraktekkan. Kalau selama ini kita kurang mengasihi, mungkin kita bisa saja salah memahami isi hati Tuhan. Saudara, di sini Tuhan Yesus tidak hanya berbicara, berkhotbah, tetapi dia bertindak. Dia berkata, "Ulurkanlah tanganmu." Tanpa
ada satu kondisi yang luar biasa, perintahnya sangat sederhana, ulurkanlah. Maka terjadilah mujizat di situ. Si orang yang lumpuh tangannya ini berani mengulurkan tangannya dan dia dipulihkan. Saudara, Tuhan bisa melakukan sesuatu yang terkesan mustahil, tapi Dia selalu meminta kepada kita untuk mengerjakan sesuatu yang paling mungkin. Yesus menyembuhkan orang itu ketika dia hanya mengambil langkah pertama untuk mengulurkan tangannya. Nah, saudara, tetapi menariknya respon orang Farisi itu sangat tidak suka. Bukannya bersyukur, tapi mereka malah mencari satu kesempatan untuk menjatuhkan Yesus. Seringkali ada orang yang berbuat kebajikan. Di sekelilingnya ada orang-orang yang merasa terganggu karena kenyamanannya mungkin terusik. Saudara, Tuhan Yesus melanjutkan pelayanannya, menyembuhkan banyak orang. Dia tidak pernah berhenti berbuat baik. Saudara, apakah hari ini kita juga dipanggil untuk melihat dengan peka, dengan kepedulian, untuk mengulurkan tangan kita kepada seseorang yang membutuhkan mungkin sepanjang hari ini. Jadilah kita menjadi orang yang mau berhenti ketika orang itu lewat dengan satu kebutuhan. Mintalah kepekaan kepada Tuhan untuk boleh berkarya dalam hidup orang lain. Sehingga itu bisa menyembuhkan sesuatu yang mungkin selama ini sepertinya juga mati atau lumpuh dalam hidup kita. Mungkin itu karakter, pengharapan, kebiasaan buruk atau hubungan yang rusak. Tuhan Yesus juga mau mengulurkannya tangan Dia kepada hidup saudara. Saatnya mari kita menjadi gereja yang selalu hadir. Bukan membangun tembok, tetapi mengulurkan tangan kepada sesama manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami diajar untuk memiliki sebuah kepedulian, satu kasih yang selalu bukan hanya berkata-kata tetapi mau bergerak. Engkau menjadi teladan kami untuk mau berhenti dari segala rutinitas kami dan peduli dengan apa yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, kami tidak menjadi orang percaya yang hanya sibuk dengan segala urusan aturan dan kegiatan, tetapi kami melihat sesama kami sebagaimana Tuhan melihat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.